Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-185 dengan judul Era Baru. Langsung ke dalam alurnya. Saat kapak muncul, aura dewa kuno meluncur seperti gelombang laut. Aura ini menyebabkan formasi penyegelan alam bergetar lebih hebat lagi. Gemuruh menggelegar bergema di telinga seseorang dan terus berlama-lama. Jika Anda menutup mata, Anda akan merasakan pembantaian tak berujung yang dihadapi kapak selama bertahun-tahun keberadaannya. Banyak nyawa telah diakhiri oleh kapak ini. Saat kapak muncul, Wang Lin berdiri di depannya. Dia melihat jiwa ilusi yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keluhan mengelilingi kapak, mengeluarkan lolongan hantu. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti banyak tonjolan. Sepertinya kapak membawa jiwa kematian dan keluar dari dunia bawah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Setelah muncul, itu tidak menghilang seperti ketujuh roh lainnya. Itu mengapung di sana dan menjadi lebih kokoh. Seolah-olah ia memiliki kecerdasan dan membuat pilihan. Apakah ia akan memilih untuk mengakui Wang Lin sebagai tuannya, atau menghancurkan dirinya sendiri? Waktu perlahan berlalu. Gemuruh formasi penyegelan alam menjadi lebih keras. Setelah 15 menit, Wang Lin mengerutkan kening, melihat kapak tetap tidak bergerak. Karena kamu tidak mau mengikutiku, maka lenyaplah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan Heaven Splitting Axe. Formasi runtuh lebih cepat dan kapak bergetar, dan tubuh raksasanya terbang menuju Wang Lin. Dalam sekejap, Heaven Splitting Axe sepertinya terbebas dari Realm Sealing Formation. Itu mengeluarkan lolongan yang memecah surga saat menebang Wang Lin. Harta karun dewa kuno kerajaan berani menyakitiku. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Tubuhnya langsung membengkak hingga lebih dari 10.000 kaki, berubah menjadi tubuh dewa purba. Tubuh puluhan ribu kaki ini seperti raksasa yang berdiri di formasi penyegelan alam. Kapak itu menutup dan Wang Lin meninju itu. Gemuruh menggelegar menyebar seperti orang gila dan ruang itu sendiri bergetar. Formasi Realm Sealing hancur dan semakin runtuh. Heaven Splitting Axe tidak bisa menebang dan dipukul mundur oleh kekuatan pukulan Wang Lin. Namun, itu juga tidak mudah bagi Wang Lin, dia terlempar ke belakang ribuan kaki. Luka dalam yang mencapai tulangnya muncul di tinjunya, dan bahkan tulangnya pun retak. The Heaven Splitting Axe sangat kuat. Saat mundur, mata Wang Lin bersinar, dan saat tangan kanannya pulih, dia mengulurkan tangan. Cahaya darah yang mengerikan muncul bersama dengan pedang darah. Dia melambaikan tangannya dan pedang darah meluas hingga 1000 kaki. Cahaya darah sangat menyilaukan. Memegang pedang darah, Wang Lin menyerbu ke depan. Dia mengangkat pedang darah tinggi-tinggi dan mengiris ke bawah. Sinar energi pedang yang mengerikan ditembakkan ke arah kapak pemecah surga. Mereka berdua adalah harta yang tak terkalahkan, dan mereka bertabrakan berkali-kali, menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Pedang dan kapak terus bertabrakan, tetapi kapak itu masih sedikit lebih rendah. Bagaimanapun, tidak ada yang mengendalikannya dan bergerak berdasarkan semangat harta karun. Itu didorong mundur. Tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kapak dan cahaya dari kapak menjadi tidak stabil. Pedang Wang Lin jatuh dan dia meraung, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengenali aku sebagai pemilikmu." Ada ledakan besar saat kapak dirobohkan. Ada ledakan dan itu membuka celah raksasa di angkasa. Pedang darah di tangan Wang Lin menghilang, dan pada saat yang sama, dia melangkah maju. Tepat saat kapak terbang menuju celah dan kekuatan dewa purba yang mengerikan menyebar, Wang Lin meraih pegangan kapak. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun berpegangan, dan tidak peduli seberapa keras Heaven Splitting Axe berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Namun, pada saat ini, bayangan dewa kuno muncul di kepala kapak dan sepertinya mengeluarkan suara gemuruh.
Mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia bergegas seperti embusan angin ke arah Wang Lin seolah dia ingin melahapnya. Bayangan itu setinggi puluhan ribu kaki dan berbentuk seperti kerucut, dia lebih besar di bagian atas tubuhnya. Itu seperti asap yang mengembang berkali-kali lipat saat terbang. Bayangan ini adalah roh harta karun dari Heaven Splitting Axe. Itu bergegas menuju Wang Lin bersama dengan lolongan. Tubuh kaki 10.000 kaki Wang Lin seperti remaja sebelum seorang pria di masa jayanya, rasanya seperti Wang Lin tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun, Wang Lin menatap mata bayangan yang menyerbunya dan meraung. Kamu berani. Saya adalah dewa kuno kerajaan dan saya memiliki warisan dari dewa kuno. Anda ingin melahap saya. Anda mendekati kematian. Di belakang Wang Lin, kepala kuno raksasa muncul dan meraung bersamanya. Seolah-olah badai menyapu dari kehampaan dan mendarat di bayangan kapak pemecah surga. Bayangan itu menjerit ketakutan dan dengan cepat mundur. Tubuhnya terkoyak tapi dengan cepat direformasi. Setelah direformasi, tubuhnya gemetar dan berjuang untuk membungkuk pada Wang Lin. Kemudian dia dengan cepat kembali ke Heaven Splitting Axe dan menghilang. The Heaven Splitting Axe tidak lagi berjuang dan perlahan-lahan menjadi tenang. Wang Lin meraih kapak, menggigit ujung lidahnya, dan meludahkan darah. Tanda berwarna darah mendarat di kapak dan menyatu dengannya. Heaven Splitting Axe telah menyerah. Kali ini, dia telah menekan kapak dengan kekuatannya sendiri. Saat itu, dia kekurangan kultivasi dan membutuhkan bantuan dari penguasa alam tertutup sebelumnya untuk mengendalikan kapak ini. Berbekal kapak raksasa, rambut putihnya berkibar. Saat ini, Wang Lin tidak berbeda dengan patungnya di planet Suzaku. Dia melambaikan tangan kanannya dan Heaven Splitting Axe berubah menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang menjadi bintang dewa kuno ini. Wang Lin menatap formasi penyegelan alam yang runtuh dan matanya mengungkapkan cahaya aneh. Roh terakhir ini adalah yang paling kuat, dan penguasa alam tertutup sebelumnya telah mengintegrasikan dirinya ke dalam roh ini untuk mengendalikan formasi. Namun, ketika celah itu muncul dan semua hal lainnya terjadi, jiwa penguasa alam tertutup telah mati. Ini juga menyebabkan roh terakhir kehilangan vitalitas. Ini terkait dengan alasan mengapa formasi itu sekarat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk telapak tangan. Wang Lin menggunakan cetak karma. Telapak tangannya turun dan mengepal. Formasi penyegelan alam yang runtuh melepaskan suara keras seolah-olah sedang berjuang untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Saat bergetar, batu giok yang rusak diekstraksi. Batu giok ini memiliki celah yang dalam dan berisi lebih dari 10 retakan. Salah satunya jelas dibuat sekitar 100 tahun yang lalu. Itu tidak memiliki aura kuno yang dimiliki retakan lainnya. Meskipun ada banyak celah di batu giok, orang masih bisa melihat kata yang terukir di permukaannya. Kata ini sederhana, itu adalah kata surgawi. Celestial. Saat giok diekstraksi oleh cetakan karma Wang Lin, formasi penyegelan alam memulai keruntuhan terakhirnya. Lapisan jaring yang mengelilingi 4 sistem bintang utama runtuh. Keruntuhan ini lengkap, mutlak, dan tidak dapat diubah. Saat runtuh, para pembudidaya yang tersisa di 4 sistem bintang utama semuanya terkejut. Sistem bintang itu sendiri tampaknya berputar dan formasi penyegelan alam yang telah menjebak alam batin selama puluhan ribu tahun hancur. Di Cloud Sea, Mu Bingmei, wanita berbaju pink, dan Si Zifeng berkumpul. Mereka berhenti terbang saat mereka melihat sistem bintang di sekitar mereka. Mereka masih jauh dari Wang Lin. Namun, ketika formasi penyegelan alam runtuh, mereka tidak bisa bergerak maju, jadi mereka berkumpul bersama. Mereka menyaksikan jaring raksasa di bawah mereka pecah, dan keterkejutan yang ditimbulkannya menyebabkan wajah mereka memucat. Wang Lin memandangi batu giok itu, dan setelah sedikit merenung, dia melambaikan tangan kanannya.
Dengan itu, giok benar-benar terbang keluar dari formasi penyegelan alam. Saat terbang, itu seperti pohon tanpa akar atau ikan keluar dari air. Itu tersebar menjadi debu. Saat giok hancur, formasi penyegelan alam tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, Brilliant Void tidak lagi memiliki formasi realm ceiling di sekitarnya. Sungai yang dipanggil benar-benar terbuka ke alam luar. Pada saat ini, Alhaven dan Laut Awan benar-benar bebas. Setelah puluhan ribu tahun, penghalang antara alam dalam dan luar telah menghilang, mereka menjadi satu lagi. Formasi penyegelan alam yang tampaknya telah ada selamanya dan dikenang dari generasi ke generasi telah runtuh dan lenyap. Tanpa formasi Ceiling Realm, kekuatan misterius yang menghentikan Inner Realm mengumpulkan Joss Flame menghilang. Pada saat ini di Alhaven, semua kultivator langkah ketiga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Bahkan King Lin tidak terkecuali. Wang Lin telah menghancurkan formasi penyegelan alam. Selama berabad-abad, dia adalah orang pertama yang melakukan ini. Yang pertama memiliki keberanian untuk menghancurkan formasi Ceiling Realm setelah membantai pembudidaya alam luar yang menyerang. Namanya ditakdirkan untuk diturunkan selama puluhan ribu tahun di dunia kultivasi ini karena dia adalah penguasa alam tertutup. Bukan Lord of the Sealet Realm dari 7 Dao Sekte, bukan Lord of the Sealet Realm di bawah perintah Seven Colored Celestial Sovereign, tetapi Lord of the Sealet Realm of the Inner Realm Cultivator. Dia akan membawa pembudidaya alam batin keluar dari gua ini dan mengejutkan benua astral abadi. Episode ke-186, dengan judul Bangun. Langsung ke dalam alurnya. Formasi yang dihancurkan tidak berarti semuanya sudah berakhir. Menciptakan formasi baru milik Wang Lin dan alam batin adalah awal yang baru. Ini adalah langkah pertama menuju rencana Wang Lin untuk membunuh penguasa surgawi. Formasi penyegelan alam runtuh dan aura dari sistem bintang kuno masuk, menyelimuti alam batin. Aura ini tidak biasa tetapi pada saat yang sama akrab. Pada saat paling awal, sebelum formasi penyegelan alam muncul, alam dalam dan luar adalah satu. Manusia yang tak terhitung jumlahnya telah menghirup aura ini dan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah mengolah aura ini. Beberapa pembudidaya langkah ketiga telah meminjam aura ini untuk menciptakan alam Joss Flame mereka sendiri untuk mengumpulkan Joss Flames untuk membantu diri mereka sendiri berkultivasi. Namun, setelah formasi penyegelan alam didirikan, semua Joss Flames diekstraksi dari alam dalam sampai tidak ada yang tersisa. Ini menciptakan lingkaran setan selama puluhan ribu tahun sampai alam dalam tidak bisa dibandingkan dengan alam luar sama sekali. Namun, hari ini, aura yang telah hilang begitu lama kembali ke alam batin, seperti anak pengembara yang terkunci di luar rumahnya. Suatu hari, pintu akan terbuka dan anak itu akan kembali. Aura asing namun familiar mengelilingi 4 sistem bintang utama. Jika Anda mengatakan aura ini merevitalisasi segalanya, itu akan berlebihan. Namun, keberadaannya memungkinkan para pembudidaya alam dalam yang baru saja memenangkan kemenangan tragis untuk merasakan harapan. Lapisan jaring formasi terus hancur sampai menghilang sama sekali. Selama jam-jam ini, gemuruh bergema di seluruh angkasa. Saat formasi runtuh, suara itu masuk ke sistem bintang kuno. Hal ini menyebabkan pikiran para pembudidaya alam luar bergetar. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dan beberapa kultivator langkah ketiga terbang dan melihat ke arah alam batin. Mereka mungkin tidak dapat melihat dari mana mereka berada, tetapi mereka jelas merasakan aura sistem bintang kuno mengalir deras seolah-olah itu akan mengisi alam batin. Tidak diketahui siapa yang terbang karena terkejut, tetapi lebih banyak pembudidaya alam luar terbang dari seluruh sistem bintang kuno menuju alam dalam. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada alam batin setelah formasi segel alam runtuh. Wang Lin berdiri di antara bintang-bintang dan dengan tenang melihat formasi penyegelan alam yang telah menghilang.
Dia merasakan aura sistem bintang kuno, dan matanya bersinar terang. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melambai. Dia mengeluarkan suara yang menggema di keempat sistem bintang utama di alam batin. Suara ini seperti guntur abadi, tetapi semua orang yang mendengarnya bisa mendengar kata-katanya dengan jelas. Hari ini, saya menghancurkan formasi penyegelan alam dan akan membuat yang lain. Formasi ini tidak akan memiliki nama. Petik 2. Saat kata-kata Wang Lin menyebar, dia melambaikan tangannya. Roda 3 esensi raksasa terbang keluar dan berdiri di hadapannya. Suara mendengung bergema dan roda raksasa itu mulai tumbuh dan menyebar ke segala arah. Itu berubah dari lebih dari 10.000 kaki menjadi jutaan, puluhan juta, hingga tak berujung. Itu akan menggantikan formasi penyegelan alam dan menjadi formasi baru. Saat itu menyebar, gemuruh menggelegar bergema. Saat terus menyebar, mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh. Dia menunjuk ke kosongan di atas. Semua harta yang dihancurkan dalam 100 tahun ini dan semua roh harta karun yang menghilang dalam perang sebelumnya, hari ini, saya, Wang Lin, memanggil roh Anda untuk datang dari kehampaan dan memasuki formasi saya untuk menjadi abadi. Suara Wang Lin mengandung kekuatan esensi serta pemahaman. Seumur hidupnya, pada saat ini, riak tak terlihat menyebar bersamanya sebagai pusat melalui Cloud Sea, Alhaven, Brilliant Void, dan Suman River. Saat suaranya bergema setelah riak berlalu, bayangan warna-warni muncul entah dari mana. Bayangan ini adalah pedang, dan berbagai harta karun. Harta karun ini semuanya rusak. Mereka telah rusak dan menghilang, tetapi mereka memiliki semangat. Roh-roh ini mendengar janji kekekalan Wang Lin dan semua muncul. Setelah merenung sebentar, mereka semua terbang menuju roda 3 inti. Saat mereka menyatu dengannya, mereka menyebabkan roda yang mengembang mengeluarkan rasa keagungan yang kuat. Setelah jutaan harta roh menyatu dengannya, roda itu mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat. Tuan dari semua roh harta karun itu telah mati dan roh-roh itu seharusnya menghilang. Namun, ada siklus reinkarnasi di dunia ini, dan roh-roh harta karun itu telah keluar dari siklus reinkarnasi. Roh harta karun muncul dari mana saja dalam 4 sistem bintang utama dan menyatu ke dalam roda. Saat mereka menyatu, roda yang berputar cepat mendapatkan kebijaksanaan ekstrim. Semua planet kultivasi tak berdosa yang runtuh selama pertempuran ini, kalian semua memiliki jiwa dan kalian semua memiliki cara hidup yang aneh. Namun, selama jutaan tahun, tak terhitung dari Anda yang telah hancur, hari ini, saya memanggil Anda semua untuk memasuki formasi saya dan menjadi abadi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan saat dia berbicara dengan lembut. Saat kata-katanya bergema, bayangan ilusi planet yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh 4 sistem bintang utama yang kosong. Ada banyak planet budidaya, mereka telah lama dihancurkan, tetapi jiwa mereka tidak mau menghilang. Ketika Wang Lin menyuarakan janjinya tentang kehidupan kekal, mereka semua muncul. Saat jiwa planet-planet muncul, setiap bagian dari debu, setiap meteorit, dan setiap bagian dari benua yang pecah bergetar. Sebuah lolongan menggema di keempat sistem bintang utama. Partikel debu, meteorit, dan pecahan benua yang tak terhitung jumlahnya itu terbang bersama jiwa planet menuju roda esensi yang berputar. Saat mereka terus berintegrasi, roda esensi memperoleh bentuk fisik dan meletus dengan tekanan yang berada di luar dunia ini. Wang Lin melambaikan tangannya dan roda itu terus melebar. Itu akhirnya menyelimuti segel Cloud dan menyebar ke Alhaven. Itu benar-benar menutupi Suman River dan Brilliant Void. Para pembudidaya alam dalam sangat bersemangat saat mereka melihat formasi roda yang menggantikan formasi penyegelan alam yang runtuh. Suasana hati mereka adalah sesuatu yang jarang dialami dalam hidup mereka. Dalam sekejap mata, sebuah formasi baru muncul,
menghalangi alam luar keluar, tetapi itu tidak menghentikan aura alam luar untuk masuk. Formasi ini adalah roda yang ukurannya tidak terbatas. Itu akan bertahan lebih lama dari formasi penyegelan alam, dan penampilannya membentuk zaman baru. Para pembudidaya alam luar yang tak terhitung jumlahnya yang mati di alam batin saya. Anda semua telah membunuh tak terhitung jumlahnya, dan meskipun Anda semua mati, Anda tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi. Anda semua harus menebus dosa-dosa Anda. Hari ini, saya, Wang Lin, akan mengumpulkan fragmen jiwa Anda bersama-sama dan menjadikan Anda budak untuk mendorong kemudi saya, untuk bekerja selamanya dan tidak pernah bebas. Mata Wang Lin terbuka dan tangannya membentuk segel sebelum menekan kekosongan. Dengan ini, badai meletus di alam batin. Badai ini dibentuk oleh mantra dan jiwa Wang Lin. Raungan sunyi yang hanya bisa dirasakan Wang Lin bergema di seluruh sistem bintang 4 di alam batin. Fragmen jiwa yang terdistorsi muncul di antara bintang-bintang. Mereka semua memiliki ekspresi yang garang dan berjuang. Namun, mereka segera berteriak ketakutan saat badai jiwa Wang Lin mengumpulkan mereka dan menyatukan mereka ke dalam roda. Beberapa dari fragmen jiwa ini telah mati selama 100 tahun terakhir, tetapi lebih banyak lagi adalah orang-orang yang telah meninggal selama perang sebelumnya melawan alam luar. Badai berkecamuk dan menyapu Mu Bingmei dan rekan-rekannya. Itu menyapu Cloud Sea, memenuhi Alhaven, lalu melewati Suman River sebelum menyeberangi Brilliant Void dan kembali. Fragmen jiwa yang berduka meraung ketakutan saat mereka ditangkap dan disegel ke dalam roda. Secara khusus, di medan perang pertempuran pertama di Laut Awan, ada lebih dari 100.000 fragmen jiwa. Mereka semua disegel ke dalam roda. Juga, di Alhaven, ada ratusan ribu fragmen jiwa. Raungan hening menggema, tetapi tidak satupun dari mereka bisa lolos dari hukuman mereka. Fragmen jiwa ini tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi dan tidak dapat dilahirkan kembali, mereka sudah mati. Fragmen jiwa adalah kebencian yang tercipta setelah kematian. Tanpa sesuatu untuk mengumpulkan mereka semua, mereka akan tetap tidak terlihat. Biasanya, makhluk yang menyerap aura ini akan menjadi sangat kejam. Kebencian memiliki efek yang besar pada para pembudidaya, terutama pada pembudidaya dengan kultivasi lemah. Yang mereka sebut jiwa semuanya berasal dari pecahan jiwa ini. Karena semua fragmen jiwa dari semua pembudidaya alam luar yang mati dari semua perang yang telah terjadi berkumpul dalam formasi roda, maka jiwa mulai muncul di sekitar roda. Lengan mereka mendorong roda besar itu dan, dengan jutaan fragmen jiwa, roda itu mulai berputar. Setiap belokan akan menyebabkan fragmen jiwa ini mengeluarkan raungan menyakitkan seolah-olah menghancurkan mereka. Namun, semakin banyak rasa sakit yang mereka rasakan, semakin keras mereka mendorong. Siklus ini akan bertahan selamanya. Alam batin, semua senior yang mati selama perang sebelumnya, dan sesama kultivator. Hari ini, saya, Wang Lin, mengganggu jiwa istirahat Anda untuk membangunkan Anda. Apakah Anda semua bersedia menjadi roh formasi abadi formasi ini? Menjadi jiwa yang akan disembah oleh generasi penggarap alam batin. Jika kalian semua mau, aku minta kalian semua untuk datang. Wang Lin mengatupkan tangannya ke arah bintang. Episode ke-187, dengan judul Peringatan. Langsung ke dalam alurnya. Busur ini menyapu sistem bintang gelap seperti angin. Saat angin bertiup, jiwa-jiwa yang tertidur di sistem 4 bintang itu tampak terbangun dari kehampaan. Apakah mereka mati dalam kemuliaan, kebanggaan, ketidakberdayaan, atau kelangsungan hidup? Mereka semua muncul setelah mendengar kata-kata Wang Lin. Rasa duka menyebar dari mana-mana di dalam 4 sistem bintang utama. Kesedihan ini datang dari jiwa-jiwa itu. Meskipun mereka telah mati, jiwa mereka masih tersisa saat mereka diam-diam menyaksikan alam batin. Selama berabad-abad,
mereka tidak pernah memasuki siklus reinkarnasi. Mereka tidak mau memasuki siklus reinkarnasi, dan mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa berubah menjadi jiwa yang kesal dan menyaksikan dalam kesedihan. Mereka sedang menunggu hari semua pembudidaya alam luar meninggal. Mereka menunggu hari ketika formasi penyegelan alam akan runtuh. Mereka ingin melihat apakah perang tanpa akhir ini akan berakhir. Saat Wang Lin membungkuk, dia tidak mendongak tetapi mempertahankan postur tubuhnya. Kepalanya lebih rendah, menutupi kesedihan di matanya. Jiwa ilusi muncul dari sistem bintang. Yang pertama muncul adalah para pembudidaya kuno yang hidup sebelum ada alam batin atau alam luar. Mereka adalah generasi pertama kehidupan di bawah alam surgawi kuno. Mereka telah menerima ajaran alam surgawi kuno. Mereka adalah gelombang pertama kehidupan di dalam gua. Pakaian mereka membuat mereka terlihat seperti orang biadab, tetapi aura yang keluar dari tubuh mereka dipenuhi dengan pemahaman tentang dunia. Ketika formasi penyegelan alam muncul, mereka bingung dan takut. Mereka semua mencoba untuk bergegas keluar dari realm ceiling formation, tetapi mereka semua mati. Pada saat ini, setelah waktu yang tidak diketahui, jiwa mereka dipanggil oleh Wang Lin. Mereka muncul di seluruh 4 sistem bintang utama dan diam-diam menatap Wang Lin, yang berada di Laut Awan. Apa yang muncul setelah mereka adalah para pembudidaya yang ada sebelum 4 alam surgawi dihancurkan, surgawi dari 4 alam surgawi itu. Meskipun mereka bukan surgawi sejati dari benua astral abadi, dalam hati Wang Lin, mereka adalah surgawi sejati. Tak terhitung dari mereka telah mati mencoba meninggalkan formasi penyegelan alam. Selama banyak invasi dari alam luar, banyak yang meninggal. Meskipun Wang Lin menundukkan kepalanya, dia bisa merasakan jiwa-jiwa yang berduka itu. Dia ingat dengan jelas ketika dia pertama kali melihat patung Scatter Thunder Clan saat pertama kali dia pergi ke alam 7 warna. Dia melihat ke dalam kenangan patung itu dan melihat para surgawi semua bergegas ke formasi penyegelan alam, tetapi mereka semua mati satu persatu. Hari ini, jiwa-jiwa langit yang mati ini dipanggil untuk pertama kalinya dari kehampaan sejak mereka meninggal. Setelah surgawi datanglah para pembudidaya di era ini. Mereka adalah pembudidaya yang telah mati selama perang 100 tahun ini. Wang Lin tahu banyak tentang mereka, tetapi ada lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Namun, jiwa tak berujung yang muncul telah mati untuk alam batin. Kematian mereka perlu diingat oleh keturunan masa depan. Selama berabad-abad, terlalu banyak pembudidaya dan makhluk hidup telah mati selama perang antara alam dalam dan alam luar. Tidak ada yang pernah membangun tugu peringatan bagi para pembudidaya yang mati ini, tidak selama zaman kuno atau selama masa surgawi. Baru sekarang Wang Lin memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa yang telah mati dalam pertempuran. Apakah Anda semua bersedia menjadi roh abadi formasi ini? Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat jiwa-jiwa itu. Dia berbicara dengan lantang kepada semua jiwa itu. Saat Wang Lin berbicara, jiwa tak berujung di alam batin menjadi terdistorsi dan berubah menjadi aura tak terlihat yang terbang menuju Wang Lin. Yang pertama mencapai Wang Lin adalah seorang kultivator kuno. Ekspresinya tidak jelas dan jiwanya suram. Dia muncul 1000 kaki dari Wang Lin dan menatapnya dalam-dalam. Wang Lin mempertahankan postur membungkuk. Jiwa itu menggenggam tangannya di Wang Lin. Setelah dia menggenggam tangannya, dia menyerbu ke roda raksasa dan dengan rela menjadi salah satu roh formasi. Di belakangnya, jiwa-jiwa yang telah mati pada zaman kuno semuanya datang. Mereka semua menggenggam tangan mereka di Wang Lin dari jarak 1000 kaki dan memasuki formasi roda tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka masih memiliki kebencian dari kematian mereka, saat mereka menggenggam tangan mereka, tidak ada penyesalan karena mereka rela terintegrasi dengan formasi roda. Mereka telah mati untuk alam batin, dan bahkan setelah kematian,
mereka telah menawarkan jiwa mereka untuk alam batin. Mereka adalah pahlawan dalam hidup dan jiwa heroik dalam kematian. 1, 2, 10.000, 20.000, 100.000, ratusan ribu. Semua pembudidaya kuno yang telah meninggal muncul dan menggenggam tangan mereka di Wanglin. Mereka datang sendiri, dalam kelompok kecil, dalam ratusan, atau puluhan ribu. Mereka semua menyatu dengan formasi setelah menggenggam tangan mereka. Di belakang mereka adalah celestial dari 4 alam surgawi. Mereka datang dari angin, hujan, petir, dan alam surgawi petir, tetapi darah yang mengalir melalui mereka masih dari alam batin. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jiwa mereka masih jiwa alam batin. Mereka terlahir sebagai orang dari alam batin dan mati sebagai jiwa dari alam batin. Mereka secara bertahap muncul di hadapan Wanglin. Seperti para martir di hadapan mereka, mereka menggenggam tangan mereka pada Wanglin dan menyatu dengan formasi. Pemandangan ini menimbulkan gelombang di benak banyak orang yang melihat ini. Wanglin mempertahankan busurnya. Setelah jiwa-jiwa surgawi itu, datanglah sesama pembudidaya yang telah mati dalam perang 100 tahun ini. Banyak wajah yang akrab dan tidak dikenal muncul. Mereka semua membungkuk pada Wanglin dan kemudian bergegas ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Beberapa dari mereka adalah musuh Wanglin, dan beberapa memiliki hubungan dengan Wanglin, tetapi pada saat ini, mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menjaga alam batin. Aura kesedihan memenuhi sistem bintang. Para pembudidaya alam luar yang bergegas semua ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Di Alheaven, di 19 planet yang tersisa, semua pembudidaya berdiri dan membungkuk di depan bintang-bintang tanpa ada yang menuntunnya. Tuan Awan Selatan, Situnan, Tuan Hong San, King Lin, dan yang lainnya semuanya berdiri tanpa kecuali. Mereka memandang langit dengan kesedihan dan rasa hormat. Tidak hanya mereka, tetapi dalam sistem bintang 3 lainnya, beberapa kelompok pembudidaya alam dalam yang tersisa semuanya mendongak. Kenangan perang melintas di depan mata mereka dan mereka membungkuk ke arah bintang. Ada juga 3 wanita yang berkumpul di Cloud Sea dan masih agak jauh dari Wanglin. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan saat mereka membungkuk pada bayangan yang terbang. Juga pada saat ini, di Brilliant Void, di sistem bintang kosong, Old Ghost Zan mengungkapkan ekspresi muram yang langka. Dia berdiri di sana melihat jiwa yang melayang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Lu Kai, Lidong, Chang Yi, apakah kalian semua di sini? Kalian semua sudah lama mati dan hanya saya yang masih hidup sekarang. Pada saat itu, kami berspekulasi mengapa alam dalam dan luar bertarung. Saya tidak berpikir saya akan melakukannya suatu hari nanti menjadi sumber perang yang sangat saya benci. Kami bersumpah bersama untuk mengubah semua ini, untuk menghancurkan formasi penyegelan alam dan membiarkan alam batin keluar. Namun, mereka tidak tahu apa yang saya temukan dari sumber celestial. Saya menemukan rahasia yang mengejutkan. Kesedihan muncul di dalam Old Ghost Zan. Meskipun dia bisa dianggap orang terkuat di dalam gua, dia tetaplah manusia, kehidupan yang lahir di gua. Dia bukannya tanpa emosi. Saat Wanglin memanggil jiwa-jiwa itu, hatinya merasakan sakit yang menyengat. Dia tercengang, dan kebingungan memenuhi matanya. Setelah sekian lama, dia membungkuk pada jiwa-jiwa itu. Namun, saat dia membungkuk, ekspresinya menjadi terdistorsi dan menyakitkan. Seolah-olah kekuatan telah meletus dari tubuhnya, mencegahnya untuk tunduk pada semut alam bawah ini. Saya dapat membantu Anda, tetapi Anda tidak dapat menghentikan saya untuk tunduk pada jiwa-jiwa yang membuat saya merasa bersalah ini. Hantu tua Zan mengatupkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Dia mengabaikan kekuatan yang mencoba menghentikannya dan menyelesaikan busurnya. Pada saat yang sama, di Suman River,
Di atas meteorit yang bahkan Wang Lin sadari dengan akal ilahi, Olsir perlahan membuka matanya. Ekspresinya tenang. Dia memperhatikan jiwa-jiwa yang dipanggil dari bintang-bintang dan diam-diam merenung. Setelah waktu yang lama, dia keluar dari meteorit dan berdiri di sana, melihat jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Saya harus menjadi orang pertama yang membangunkan ingatan saya, namun, saya masih seorang kultivator alam batin, Anda semua berhak mendapatkan busur dari orang tua ini. The Olsir menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya saat dia membungkuk ke arah bintang-bintang. Juga di Suman River, ada seseorang yang bahkan Olsir tidak menyadarinya. Ini adalah pemuda yang datang dari pembalasan ilahi Wang Lin, dari celah yang mengarah ke alam surgawi kuno. Dia sedang duduk dan tubuhnya buram, tidak mungkin melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, dia membuka matanya dan ada kilatan cahaya keemasan di tatapannya. Kemudian kebencian muncul di matanya. Apa gunanya tunduk pada jiwa-jiwa yang menyedihkan ini? Sekelompok burung yang dikurung. Saya tidak dapat menemukan tempat yang disebutkan Paman Guru Ma, jadi saya tidak akan repot menghitung waktu. Paman Guru Ma harus segera bangun. Gua 7 Dao sekte ini menjadi semakin menarik. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.